Ketidaktahuan orang tua tentang menerjemahkan masalah demi masalah yang dihadapi. Sebenarnya kan problem yang dihadapi oleh kita melalui anak kita itu sebenarnya kan signaling, Mbak. Ya. Sebuah signal bahwa ada yang nggak beres nih di antara hubungan kita sama anak kita, atau mungkin ada yang salah nih dalam pola-pola kita membesarkan anak kita. Nah, di ujung sana anak kita itu seperti lampu yang berkelap-kelip ya, sirine yang mengaung-ngaung gitu. SOS nih ya. Iya, jadi kalau misalnya ternyata sirinenya itu berbunyi, nah kita harus sebenarnya melihat ada apa nih gitu. Ada apa dan apa penyebabnya. Sama seperti kalau kita misalnya nginep di hotel ya, atau di gedung-gedung, itu kan ada smoke detector ya. Ya. Di atas selalu ada diletakkan smoke detector. Nah, kalau tiba-tiba alarmnya berbunyi, nah itu kan kita harus alert, harus waspada ya. Ini ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba berbunyi? Apakah memang ada sesuatu terjadi atau hanya latihan saja? Nah, kita juga begitu. Anak kita itu sebenarnya adalah alert system yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita harus selalu waspada terhadap perubahan-perubahan perilaku yang ada. Gitu. Jadi yang pertama perlu kita sadari adalah bahwa ketidaktahuan kita tentang hal inilah yang menyebabkan kita cenderung panik. Gitu. Kemudian kepanikan ini tidak ditunjang oleh knowledge ya, pengetahuan tentang anak. Ya. Kenapa? Karena memang ya kalau di kita punya promo ya di Smart FM itu, untuk jadi dokter ada sekolahnya dan lama gitu. Untuk jadi pilot ada sekolahnya, ada ujiannya. Kalau lulus dan dinyatakan berhasil, baru boleh bawa pesawat, menerbangkan pesawat seorang pilot. Tapi kalau gagal dia harus belajar lagi, ngulang lagi sampai dia lulus begitu. Tapi kita mendapati kenyataan sebagai orang tua kan enggak, Mbak. Kita adalah orang tua by accident. Yes. Nah, saya katakan by accident apa? Ya kita nggak pernah belajar kok jadi orang tua. Kita nggak pernah belajar tentang ilmu anak. Bahkan banyak sekali orang tua yang saya temui, termasuk saya dulu, tidak memahami siapa anaknya dan problem-problem anaknya. Dan bahkan ya, untuk berbicara saja kita nggak bisa sama anak kita. Banyak loh orang tua ini yang secara body dekat di rumah tapi nggak pernah berkomunikasi. Jadi kita seringkali kalau merasa ya, kalau kita sudah pintar ngomong sama anak, itu berarti sudah pandai berkomunikasi. Padahal komunikasi itu bukan ngomong, komunikasi itu beda dengan bicara. Banyak orang Indonesia atau kita semua yang pandai bicara tapi tidak pandai berkomunikasi. Apa buktinya? Anak kita semakin menjauh dari kita kalau kita sedang bicara. Itu artinya kita tidak pandai berkomunikasi. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Nancy. Oke, baik. Ayah, kalau kita lihat kan di beberapa permasalahan yang terjadi ini adalah tidak mandiri, Ayah ya, salah satunya. Nah, ini kalau kita melihat atau kalau kita bisa melihat sebetulnya ini bagaimana kaitannya dengan sikap orang tua. Nah, ini apa yang membuat anak-anak kita menjadi tidak mandiri? Iya. Nah, saya jadi teringat untuk menjelaskan unsur yang kedua. Ketidaktahuan yang pertama adalah ketidaktahuan teknik handling ya, bagaimana menghandle masalah. Ketidaktahuan yang kedua adalah ketidaktahuan fitrah seorang anak. Apa sih fitrah seorang anak? Fitrah itu artinya keunikan masing-masing anak. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang punya anak lebih dari 2, kita akan segera tahu bahwa anak kita itu pasti beda-beda satu sama lain. Kalau ada sama ya ada persamaan tapi lebih banyak bedanya. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian adalah seorang guru yang biasa handling kelas anak-anak murid yang ada yang 15, 20 sampai 30 bahkan 40. Itu pasti lebih tahu lagi bahwa murid-murid mereka nggak ada yang sama tuh satupun gitu. Macam-macam ragamnya. Nah, kalau kita nggak tahu teknik handling, akhirnya kita ya nggak tahu bagaimana cara yang tepat menangani kasus-kasus seperti itu. Nah, ditambah kita juga tidak punya knowledge tentang fitrah. Fitrah itu apa sih? Tadi saya udah jelaskan. Fitrah itu sejak lahir seorang anak itu membawa sifat-sifat dasar. Nah, kayak tadi misalnya tidak mandiri. Nah, itu yang pertama. Kalau kita belajar ilmu fitrah atau ilmu dasar-dasar tentang sifat dasar anak, kita akan segera tahu kalau tipe anak tidak mandiri. Ya, yang pertama itu kalau dibawa sejak lahir namanya tipe flegmatis. Nah, tipe flegmatis ini anaknya penurut. Nah, karena penurut jadi dia itu
mengerjakan sesuatu tuh by instruction. Jadi kalau nggak ada instruction ya diem aja. Yes. Itu kalau dibawa sejak lahir. Tapi ini berkombinasi dengan pola didik. Nah, yang jauh lebih sering terjadi adalah kesalahan pola asuh. Nah, misalnya begini, orang tua nggak sadar, anakku tuh sekarang kenapa ya nggak mandiri. Nah, saya selalu tanya, sejak kapan sih seorang anak nggak mandiri? Kan ada sejaknya ya, Mbak. Yeah. Gitu. Kalau orang tua bilang sekarang anakku tidak mandiri, berarti dulunya mandiri dong. Gitu. Sejak kapan? Terus ingat, lupa begitu sejak kapan. Oke lah, sejak kapannya mungkin ingat lupa ya, mungkin sejak 4 tahun atau 5 tahun atau 7 tahun belakangan ini. Tapi kalau kita bicara sejak, berarti sebelumnya dia mandiri. Nah, pertanyaannya, siapa yang telah membuat anak ini dari mandiri menjadi tidak mandiri? Yes. Nah, itu yang seringkali lupa kita ingat-ingat. Sampai pada puncaknya seolah-olah kesalahan itu bertumpu pada anak, bukan pada orang tua gitu. Jadi anakku nih yang tidak mandiri, bukan pada kesadaran bahwa akulah yang bersalah yang telah membuatku anak tidak mandiri pada akhirnya. Nah, awalnya ini tidak disadari, tapi saya coba pandu pelan-pelan pada orang tua. Masih ingat nggak dulu waktu usia anak kita 8 bulan, waktu belajar makan makanan keras pertama ya, semi keras lah gitu, bubur. Nah, bukankah semua anak rata-rata yang mencoba untuk menyuap sendiri kan gitu ya? Menyuap sendiri, pegang gelas sendiri, minum sendiri gitu. Cuma memang karena faktor usia, dia lagi koordinasi sistem saraf motoriknya dengan saraf penglihatan dan sebagainya, sehingga mengupayakan atau sedang berlatih lah ya supaya sendok itu mendaratnya di mulut. Tapi namanya orang sedang berlatih, ya berlatih di mana-mana sama kan? Kadang-kadang sendoknya mendarat di mulut, kadang-kadang di pipi, ya kadang-kadang di hidung, kadang-kadang tumpah di baju. Nah, terus siapa yang teriak? Orang tua kan? Jangan, udah biar mama aja yang suapin. Nah, mama yang suapin. Nah, terus 1 kali, 2 kali, 3 kali, sebulan, 2 bulan, 5 bulan. Jadi kebiasaan ya. Nah, apa yang ditangkap alam bawah sadar anak? Oh, terima beres. Ya udah, tinggal duduk diam, buka mulut. Gitu kan model kalau tradisi kita gitu. Terus orang tuanya menyuapi gitu. Nah, terus begitu usia tambah besar, suruh makan sendiri dengan tiba-tiba kan. Lah kan aneh gitu. Dulu kita kok yang minta supaya dia mau disuapi, tiba-tiba kita memarahi dia karena minta disuapi kan. Siapa yang error dalam hal ini gitu. Nah, itu baru 1 poin ya. Banyak lagi hal-hal kecil yang kalau kita ingat-ingat. Saya sering mengingatkan begini. Coba ibu ingat-ingat ya, anak kita usia pertama kali 4 tahun misalnya, ingin minum di air mineral yang gelas itu. Kemudian kan dikasih sedotan ya, terus dia harus menusukkan ke dalam kan. Rata-rata gagal atau berhasil? Rata-rata gagal anak-anak itu. Ya nggak berhasil. Apa yang dilakukan orang tua? Orang tua langsung. Nah, sini biar mama aja masukin truk, ada minum. Jarang di antara kita yang melakukan. Ayo nak, coba lagi sekali lagi. Kalau patah ganti nak, ganti nggak apa-apa, dicoba lagi sampai bisa. Kamu pasti bisa. Gitu. Jarang yang jadi promotor bagi anak supaya anaknya mandiri sejak kecil dan terbawa mandirinya sampai besar. Jadi kebiasaan ya. Iya, segalanya serba dibantu. Itu hal-hal yang kecil. Nanti pakai sepatu, ngikat talinya, nyiapkan ini, nyiapkan itu dan sebagainya. Semuanya serba beres. Apalagi di Jakarta yang punya pembantu 3 misalnya gitu. Tapi begitu anaknya tiba-tiba jadi tidak mandiri, orang tuanya marah. Tiba-tiba mengubah segala sesuatunya supaya dia melakukan sendiri. Kan aneh gitu. Dan buat alam bawah sadar seseorang juga tidak bisa secepat itu. Makanya saya katakan oke, yang pertama prosesnya adalah kita sadari dulu.